tuh? Iya, di Sorong sudah siang Bapak, sudah hampir 1:30. Oh iya. Kita ya selisih 2 jam ya, Terpaut jadi 2 jam. betul sekali. Saya dengan Pak Arief merupakan peserta yang mungkin paling jauh ya Bapak ya, dari daerah Iya, Papua. betul. Jadi salam kenal buat Bapak Ibu guru semuanya. Kami dari SMA Averos Kota Sorong. Tadi di awal mungkin sebagian besar sudah disampaikan oleh Pak Arief ya, karena kami satu sekolah yang sama, jadi kami bekerja sama juga terkait dengan observasi. Kalau Pak Arief lebih ke lab biologi, kalau saya mengampunya adalah untuk mata pelajaran kimia. Sehingga nanti akan saya presentasikan terkait dengan hasil observasi untuk laboratorium kimia di SMA Averos Kota Sorong. Sebagai informasi, SMA kami adalah SMA swasta, Bapak Ibu. Dengan total rombel ada 9, untuk kelas 10 ada 3, kelas 11 juga 3, begitu juga dengan kelas 12. Dan sekolah kami sekolah khusus sains. Jadi jurusannya hanya jurusan sains, sehingga untuk laboratorium yang tersedia adalah laboratorium IPA, terdiri dari kimia, kemudian fisika, dan juga biologi. Lalu untuk multimedia biasa digunakan untuk bahasa dan juga untuk TIK. Lalu ada satu lagi lab, yaitu adalah lab robotik untuk materi pelajaran muatan lokal, sehingga total lab kami ada 5. Kurang lebih bentuk sekolah kami seperti letter U ya, Bapak Ibu ya. Di letter U, untuk lab IPA sendiri terdapat di lantai 1, lalu untuk lab multimedianya ada di lantai 2, untuk lab robotik di lantai 1, tetapi di bagian bawah dari ruang aula sekolah kami. Kalau misalkan tadi mungkin di lab biologi terkait dengan kekurangan adalah terkait pencahayaan, ya dari presentasi Pak Arief tadi. Kalau untuk lab kimia sendiri, dari segi kondisi fisik bangunan kami sama, ukuran ruangannya 9 kali 8,5. Kalau biologi letaknya di ujung, kalau lab kimia letaknya di tengah, lalu untuk lab fisika di bagian depan. Begitu. Jadi satu lab IPA itu sejajar. Untuk lab kimia sendiri, sama seperti lab biologi, kami belum memiliki ruang penyimpanan dan persiapan. Begitu pula Ini kami satu belum rombel ada berapa siswa Ibu? 32 Bapak. 32 ya. 32. Oke, silakan Iya, dilanjut. 32. Oke, jadi kami belum ada lemari asam, Bapak. Hanya ada satu lemari alat dengan bahan, itu dicampur, jadi untuk bahan dengan alat. Untuk mejanya, kita meja kayu juga, jadi belum dari meja porselin. Ya, kurang lebih seperti itu untuk kondisi fisik bangunan. Untuk di lab sendiri, mungkin sedikit kelebihan kami adalah ada fasilitas TV, Bapak. Jadi karena mungkin sekolah swasta, di setiap ruang kami, baik itu ruang lab maupun ruang pembelajaran, sudah tersedia fasilitas TV selain dengan papan tulis, jadi bisa digunakan untuk media pembelajaran. Selain itu, di sekolah kami sistemnya adalah moving class, Bapak. Jadi misalkan untuk mata pelajaran kimia, kami punya 2 ruangan. Yang pertama adalah ruang kimia khusus untuk pembelajaran, lalu ruang yang pertama adalah laboratorium. Sehingga terkadang lab kimia itu selain digunakan untuk praktikum, digunakan juga untuk kegiatan pembelajaran yang biasanya. Sehingga mejanya pun masih dari meja kayu begitu, belum meja porselin, kursinya pun masih dari kursi plastik begitu. Satu meja biasanya terisi antara 3 sampai dengan 4 orang siswa, tergantung dari jumlah siswa dari masing-masing kelas, tapi rata-rata 30 sampai 32 siswa untuk satu kelasnya. Untuk fasilitas dan peralatan di lab kimia ada alat-alat kaca, lalu peralatan pendidikan, bahan-bahan kimia, meja, kursi, lemari alat, dan bahan. Lalu ada bak cuci, tadi bak cucinya ada 2 juga seperti di lab biologi. Ada kotak kontak, kemudian P3K, tempat sampah, jam dinding, dan juga TV sebagai media. Gitu. Karena untuk di lab kimia sendiri belum ada lemari asam tersendiri, lalu untuk lemari alat dan bahan masih menjadi satu, sehingga kemarin pada saat observasi saya kembali memanfaatkan kit kimia, baik itu kit bahan maupun kit alat, yang mungkin sebelumnya sempat terabaikan begitu ya Bapak ya. Jadi saya tata ulang kembali, saya manfaatkan kembali agar bisa terlihat lebih rapi terkait dengan penataannya. Kurang lebih ini adalah penggambaran untuk kit alat, lalu ada penataan untuk kit bahan,
Dan juga ada untuk kit yang dari bahan kayu begitu. Jadi lebih tertata insya Allah untuk penataan alat maupun bahannya. Lalu ini Itu adalah yang biru bahannya plastik Ibu ya? Iya, plastik Bapak. Plastik itu ya. Yang tengah kayu Iya. Ibu? Yang tengah Oke, kayu silakan. Bapak. Yang kayu Ya. khusus untuk alat, khusus untuk alat, sedangkan yang untuk plastik ada yang untuk alat, ada juga yang untuk bahan seperti itu. Oke, silakan dilanjut. Nah, ini kurang lebih terkait dengan observasi untuk penampakan dari lab kimia sendiri, dari ruang pembelajaran, kemudian dari media, kemudian wastafel, ya, wastafel kita seperti itu. Wastafelnya belum wastafel yang terkait dengan penyaringan, Bapak, baru saluran pembuangan. Jadi kalau misalkan mau membuang zat harus diencerkan dulu agar tidak terkontaminasi untuk salurannya, karena sekolah kami itu di sebelahnya tepat sungai, jadi pembuangannya biasanya langsung ke sungai seperti itu. Kemudian terkait dengan pengelolaan laboratorium untuk struktur organisasi, karena sekolah kami sekolah swasta dengan jumlah rombel tadi adalah 9, kami belum memiliki laboran dan juga teknisi, begitu pula untuk koordinatornya. Dari pihak sekolah sendiri lebih fokus kepada kepala lab langsung, ada kepala lab fisika, kemudian kimia, biologi, multimedia, dan juga robotik begitu. Nanti mungkin ke depan baik saya maupun Pak Arif kita bisa komunikasi, lalu bisa kita koordinasi dengan pihak yayasan terkait dengan struktur organisasi ke depannya akan seperti apa. Untuk pengelolaan lab yang sudah dilakukan, ada perawatan, kemudian perbaikan dan pelayanan praktikum. Untuk pelayanan praktikum ini berhubungan dengan penggunaan lab ya Bapak Ibu ya, karena tadi saya sampaikan kita sistemnya moving kelas. Jadi memang terkadang lab kimia itu juga digunakan selain sebagai praktikum, digunakan juga sebagai kelas pembelajaran seperti biasanya. Lalu pengelolaan lab yang akan dilakukan ke depan, ini adalah rencana yang kami rencanakan yang akan dilakukan setelah diklat. Yang pertama adalah administrasi, lalu yang kedua adalah inventarisasi. Untuk inventarisasi, jujur memang kami belum gitu ya. Jadi mungkin nanti kami step by step dimulai dari pelabelan gitu ya, lalu pendataan dan akan kita inventaris terkait alat, kemudian bahan dan lain sebagainya. Untuk penerapan 5S, secara umum ada 5S. Kan ada 2, Bapak. Yang pertama ada Seiko, ada Teiso, ada Rapi, dan ada Resik. Kurang lebih hasilnya adalah seperti ini. Jadi karena efek lockdown kemarin ya Bapak ya, lalu karena keterbatasan keterbatasan lemari, jadi selama lockdown ini ternyata kemarin pada saat observasi saya menemukan beberapa alat kimia yang pecah begitu Bapak, karena mungkin tidak terawat dengan baik. Ya, kemarin sekalian kami rapikan, kami bersihkan, kemudian kami data, kami kelompokkan agar nanti bisa tertata lebih rapi lagi untuk mengurangi kerusakan-kerusakan yang selanjutnya. Karena kita belum tahu efek lockdown ini sampai kapan, seperti itu. Dengan cara kami memanfaatkan kembali kit-kit yang ada di laboratorium yang sempat terbengkalai. Kurang lebih ini untuk ya kami kelompokkan untuk alat-alat yang rusak, kemudian kami data kembali, kami manfaatkan kit-kit yang ada. Ini untuk bahan, ya. Jadi awalnya karena belum sempat merapikan waktu itu, jadi kemarin kami observasi, kami rapikan, kami masukkan ke dalam kit alat bahan yang ada, jadi terlihat lebih rapi dan juga lebih terjaga, kurang lebih seperti itu. Cuman memang untuk kelemahan bahan yang berasal dari zat cairan murni, karena kami belum punya lemari asam, jadi kami masih menggunakan lemari alat dan bahan yang seadanya, begitu Bapak. Nah ini adalah wastafel yang tadi sebelum dibersihkan, kurang lebih penampakannya seperti itu, ya. Lalu dibersihkan kurang lebih sedikit lebih rapi dan lebih bersih. Lalu kita kemarin juga mengecek terkait saluran airnya, insya Allah aman, walaupun labnya jarang digunakan. Lalu rencana ke depan, mungkin yang utama untuk penerapan 5S adalah terkait dengan SEIRI tadi, administrasi dan inventarisasi. Kami akan lakukan step by step.
agar bisa lebih baik lagi untuk pengembangan program laboratorium kimia di SMA Averos. Lalu pelaksanaan PBM, kita dari jam 7 pagi sampai dengan jam setengah 2 siang waktu Indonesia Timur. Untuk mata pelajarannya seperti yang saya sampaikan tadi, bisa menggunakan ruang kimia ataupun bisa menggunakan lab kimia bergantung dari kebutuhan. Kalau misalkan memang lab kimia itu digunakan untuk praktikum, biasanya guru bidang studi akan berkoordinasi dengan kepala lab terkait dengan peminjaman ataupun penggunaan alat dan bahan yang akan digunakan dalam kebutuhan praktikum itu sendiri. Untuk SOP penggunaan, saya mengambil satu, contohnya adalah peralatan lab. Selebihnya ada di tugas terkait SOP. Namun untuk SOP sendiri sebenarnya dari sekolah kami memang belum maksimal, ya Bapak ya. Nanti kami akan coba lagi step by step untuk membuat SOP agar lebih tertata lagi terkait dengan prosedur yang harus ada di laboratorium kimia. Untuk usulan pengembangan program, yang pertama ada perawatan, perbaikan, pelayanan praktikum, administrasi, inventarisasi, lalu ada pembinaan SDM berupa rapat koordinasi, lalu pelatihan dan juga workshop. Ini terkait dengan peningkatan kualitas untuk guru bidang studi ataupun kepala laboratorium itu sendiri terkait dengan pengembangan program laboratorium. Lalu program laboratorium 1 tahun, ini tadi mirip ya Bapak ya, karena saya dengan Pak Arif satu tim, jadi kami memang menyusun program laboratorium 1 tahun ini secara umum terkait dengan kebutuhan di lab biologi dan lab kimia khususnya. Karena kalau di lab fisika sendiri untuk alat dan bahan memang minim, alat di lab fisika itu rata-rata alat seperti teropong seperti itu. Jadi untuk alat ataupun bahan yang kecil itu sedikit. Jadi untuk program laboratorium ini kami fokus kepada kebutuhan atau pendataan untuk laboratorium kimia dan fisika. Ada pengadaan alat, pengadaan bahan, lalu ada perawatan, pengembangan SDM, dan juga kebutuhan P3K. Untuk kesimpulan, secara garis besar, walaupun mungkin belum sempurna, terkait fasilitas alat dan juga bahan untuk lab kimia, insya Allah sudah cukup lengkap, Bapak. Ya, mungkin nanti lebih dijaga lagi, dirawat lagi, dirapikan lagi agar kondisinya tetap baik sampai nanti. Lalu yang kedua, kondisi lab kami kurang luas karena total untuk lab kimia itu luasnya hanya 76,5 meter persegi. Dengan total siswa dalam satu rombel itu sekitar 30-32. Jadi masing-masing siswa itu hanya mendapatkan luas sekitar 0,72 meter persegi. Gitu ya, jadi memang cukup kecil apalagi dalam skala praktikum yang butuh mobilitas gerakan terkait dengan praktikum itu sendiri. Belum adanya ruang bahan dan persiapan, belum adanya lemari asam juga, sehingga untuk rencana ke depan kami coba untuk berkomunikasi. Tadi juga sudah ada masukan dari Pak Ali terkait dengan alternatif. Kalau misalkan di lab itu tidak ada lemari asam, kira-kira bisa di alternatif dengan menggunakan cara seperti apa? Mungkin nanti akan saya coba ya Bapak ya, menggunakan Tupperware atau apa begitu. Jadi agar lebih bisa menjaga terkait dengan bahan-bahan yang ada di lab kimia. Untuk kendala pengelolaan dan pengembangan, karena sekolah kami swasta yang pertama, lalu juga cukup jauh di daerah Papua, begitu. Jadi mungkin kendala yang utama adalah terkait biaya. Lalu yang kedua adalah akses pemesanan alat dan bahan kimia. Karena terkadang kalau misalkan kami ingin memesan bahan kimia, itu kan harus dari Jawa, begitu ya Bapak. Memang sedikit terkendala terkait dengan pengiriman, begitu. Karena memang terkadang ada beberapa agen ataupun jasa pengiriman itu yang tidak menerima pengiriman terkait dengan bahan kimia yang kami pesan. Jadi kami harus mencari link tertentu agar pemesanan tersebut dapat sampai ke sekolah kami. Lalu keterbatasan tempat seperti yang tadi juga sudah Pak Arif sampaikan, dengan skala lab yang kecil tersebut, tidak adanya ruang persiapan, tidak adanya lemari asam, begitu. Ini harus dikoordinasi dengan pihak yayasan, ya, karena semua berhubungan dengan biaya dan juga kebijakan dari yayasan itu sendiri.
Kurang lebih seperti itu untuk SMA Flores Kota Sorong, baik dari segi lab biologi yang sudah disampaikan oleh Pak Arif tadi di awal, dan juga untuk laboratorium kimia. Seperti itu, Bapak. Ya, terima kasih Ibu ya. Ibu Yania Fania Suciati ya. Ibu Fonia Fania Suci ini. saja, Pak. Oke. Oh iya. Iya. Fonia Suci saja, Pak. Fonia Suci. Oke, terima Iya. kasih Ibu ya. Ini melengkapi laboratorium biologi tadi yang sudah dipresentasikan Pak Arif ya, sudah bagus saya kira ini untuk kondisi yang ada di Sorong. Saya juga nggak menyangka ternyata di luar Jawa juga sudah bagus-bagus kondisi laboratoriumnya. Malah di SMK sekolah-sekolah Jawa juga masih banyak yang kondisinya masih belum bagus. Yang penting bukan masalah bagus atau tidaknya, tetapi tadi sudah saya sampaikan yaitu semangat untuk memperbaiki kondisi yang ada. Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Tadi saya salut dengan SMK Sorong. Ini ada program ke depan yaitu peningkatan SDM. Ini mungkin di beberapa sekolah masih belum dimunculkan ini. Di sana tadi ada workshop, ada pelatihan, ada ikut seminar dan lain sebagainya. Nah, ini perlu ya untuk dikedepankan, dianggarkan ya nanti bisa koordinasi dengan yayasan maupun dengan dinas terkait. Nah, ini biasanya kadang-kadang suka ada kegiatan-kegiatan pengembangan SDM, baik yang dilakukan oleh perguruan tinggi maupun instansi ataupun pihak-pihak yang terkait yang fungsinya nanti untuk meningkatkan kualitas SDM. Nah, ini sangat bagus saya kira ya dari SMK Sorong sudah punya kepedulian untuk itu. Nah, untuk yang lain saya kira tadi ya, masalahnya itu kebanyakan ini ruangnya memang tidak memenuhi persyaratan. Nah, gimana caranya supaya ini bisa memenuhi persyaratan? Nah, caranya memang harus mengurangi jumlah rombel. Kalau tadi luasnya kan 9 kali 8,5. Sebenarnya dari sisi luas ruangan itu sudah cukup. 9 kali 8,5. Dikurangi nanti untuk persiapan sama untuk penyimpanan barang ya mungkin akan berkurang lagi luasnya. Tetapi nanti ini bisa kita siasati dengan cara tadi rombelnya yang tadinya 32 mungkin bisa kita kurangi. Nah, cuma masalahnya nanti guru mengajarnya lebih banyak. Nah, ini yang harus dikonsultasikan dengan pihak yayasan, apakah nanti dengan melakukan perubahan rombel ya ini bisa menjadi lebih efektif atau tidak. Karena ini kaitannya juga nanti dengan biaya. Mestinya guru yang mengajar lebih banyak, ya mestinya nanti ada konsekuensi dari itu, terutama untuk yang swasta. Kalau yang negeri saya kira mungkin tidak masalah ya ini dengan melakukan perubahan rombel ini. Saya kira itu ya Ibu Foni Suci ya. Iya, Bapak. Semoga kondisinya menjadi lebih baik, corona semoga cepat berlalu sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan normal ya. Kita beri aplaus untuk Ibu Foni.